Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya. Mari kita buka kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini kita akan kaji, kita akan bahas tentang mengelola keuangan pribadi di pertemuan ke-13 ya. Insyaallah, dan pekan depan kita pertemuan terakhir tentang mengelola keuangan usaha. Nah, saudara sekalian, bicara tentang pengelolaan keuangan, memang ini bagian yang sangat penting ya dalam kegiatan wirausaha. Karena kalau pemasaran kemarin dikatakan sebagai ruhnya usaha, nah para wirausahawan mengatakan kalau keuangan itu sebagai kompasnya. Jadi dengan pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan, maka kita akan bisa tahu ke arah mana usaha itu akan dikembangkan. Dari cash flow harian ataupun bulanan, kita akan bisa mengetahui kira-kira usaha kita ini ada kesempatan untuk pengembangan ataukah justru kita harus menyiapkan dana cadangan untuk bisa mempertahankan usaha karena barangkali cash flow-nya tidak menggembirakan. Oleh karena itu dengan pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan itu akan diketahui ke arah mana perusahaan itu akan atau usaha itu akan diarahkan. Makanya pengelolaan keuangan dikatakan sebagai kompas, ya, petunjuk arah ya, kemana usaha itu akan dikembangkan. Bicara tentang mengelola keuangan pribadi, tentu kita semua telah memahami bahwa manusia itu tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari yang tentu saja membutuhkan anggaran yang cukup besar. Apalagi jika sudah menikah, punya anak, ya, tentu kebutuhan rumah tangga itu akan semakin banyak. Dana yang diperlukan pun juga semakin besar. Oleh karena itu, agar seluruh kebutuhan terpenuhi, maka tentu kita harus pintar-pintar mengatur keuangan. Nah, apalagi kemudian kita memiliki usaha, ya, harus ada manajemen yang jelas bagaimana mengelola keuangan untuk pribadi, untuk keluarga, dan juga mengelola keuangan usaha. Nah, bicara tentang mengelola keuangan pribadi, maka secara definisi ya, istilah gitu. Jadi manajemen keuangan pribadi itu dikatakan sebagai seni atau ilmu. Seni atau ilmu atau seni dan ilmu ya, mengelola sumber daya, dalam hal ini adalah uang, dari unit individual atau rumah tangga. Itu definisinya ya. Jadi seni dan ilmu mengelola sumber daya, dalam hal ini sumber daya itu adalah uang, dari unit individu atau rumah tangga. Nah, mengelola keuangan pribadi tidaklah mudah ya. Oleh karena itu tentu harus dilakukan upaya ya, beberapa langkah yang sistematis yang harus diikuti. Tentu dengan diawali dengan mengetahui tentang manajemen keuangan pribadi. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian menuntut adanya pola hidup yang berdasarkan prioritas atau skala prioritas. Jadi kalau langkahnya diawali dengan kita memahami dulu, mengetahui tentang manajemen, ilmu manajemen keuangan pribadi sebagai tahap awal. Nah, setelah itu kemudian bagaimana kita menerapkan pola hidup yang memiliki prioritas. Karena prinsip kekuatan dari prioritas itu akan sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola. Termasuk dalam hal ini adalah mengelola keuangan. Ketika kita sudah tahu mana yang penting
dan mana yang mendesak. Nah, tentu itu sebagai prioritas yang harus kita dahulukan. Maka dalam hal prioritas itu sering kita mengenal penting mendesak, penting tidak mendesak, kemudian tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, itu skala prioritas tentu yang paling didahulukan adalah yang paling penting dan paling mendesak. Nah, saudara sekalian, prioritas yang sudah ditentukan tadi akan mendorong seorang pengusaha, seorang wirausaha untuk membahas tentang disiplin, ya. Di mana disiplin itu adalah kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri, untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Maka secara eksplisit, ya, dengan adanya prioritas itu akan menyentuh seseorang dari sisi self control atau kontrol diri, ya, terhadap kemampuannya, kemudian terhadap keuangannya, ya, sehingga ketika kita sudah bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan, maka itu akan sangat membantu kita mengontrol diri kita. Itulah yang disebut dengan self control. Nah, kemudian saudara, menurut Safir Senduk, ya, ini nama orang ya, bahwa manajemen keuangan pribadi itu memiliki beberapa hal yang terkait dengan keputusan. Pertama, tentang membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta yang produktif. Jadi orang yang bisa memanajemen keuangan pribadi, maka tentu yang menjadi prioritas adalah ketika memiliki dana, maka dia akan memprioritaskan untuk membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta yang produktif. Nah, caranya adalah dengan menentukan harta produktif yang ingin dimiliki dulu. Kata Safir Senduk, ya. Kemudian ditulis pos-pos harta produktif yang diinginkan di dalam kolom harta produktif. Segera setelah memperoleh gaji atau pendapatan, ya, maka prioritaskan untuk memiliki pos-pos harta produktif sebelum membayar pengeluaran yang lain. Kalau perlu, pelajari seluk-beluk masing-masing harta produktif tersebut. Jadi harta produktif itu harta yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bukan konsumtif. Kalau konsumtif tentu itu hanya habis pakai, ya. Contoh misalnya kita membeli sepeda motor. Sepeda motor itu bisa menjadi barang produktif atau juga bisa menjadi barang konsumtif. Kalau menjadi barang produktif, misalnya kita membeli sepeda motor, kemudian kita gunakan untuk ngojek misalnya, untuk ojek online misalnya. Nah, itu motor sebagai barang produktif. Tapi kalau motor hanya sekedar digunakan untuk pergi ke pasar, pergi ke sekolah, nah itu tidak termasuk barang produktif. Nah, maka dalam hal manajemen keuangan pribadi yang harus ditentukan pertama kali adalah bagaimana selalu memprioritaskan untuk membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta-harta yang produktif. Yang kedua, kata Safir Senduk, adalah mengelola keuangan pribadi itu keputusan kita terkait dengan pengaturan pengeluaran, ya, pengaturan pengeluaran. Nah, mengatur di sini artinya bagaimana kita memiliki usaha, ya, yang sedikit lebih keras, kira-kira begitu, untuk tidak mengalami defisit keuangan, ya. Karena defisit atau minus dalam bahasa kita itu adalah sumber semua masalah yang bisa jadi akan timbul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan gaji ataupun pemasukan, maka prioritaskan untuk pembayaran cicilan utang misalnya, lalu premi asuransi, kemudian biaya hidup, ya. Juga pelajari cara mengeluarkan uang karena secara bijak untuk setiap pos-pos pengeluaran. Jadi yang
kita prioritaskan ketika yang pertama tadi membeli harta produktif, ya, yang kedua adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran kita. Kita prioritaskan hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita, pembayaran hutang, premi dan seterusnya. Kemudian termasuk biaya hidup, ya. Biaya hidup ini tentu tidak bisa kita tunda gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kata Safir Senduk termasuk mengelola keuangan pribadi adalah hati-hati dengan hutang, ya. Nah, caranya bagaimana? Kata dia, ketahui kapan sebaiknya berhutang dan kapan tidak berhutang. Ya. Jadi kita harus tahu betul kapan saatnya berhutang dan kapan tidak berhutang. Karena hutang itu akan menjadi beban, ya, di kemudian hari. Banyak orang yang tidak berpikir sebelum dia tahu persis seberapa banyak, ya, dia bisa mengangsur gitu, ya, mencicil hutangnya. Tapi karena kebelet dengan kebutuhannya atau mungkin keinginannya, ya, maka dia tidak berpikir apakah dia bisa mencicil atau apa namanya membayar hutangnya tiap bulan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan hutang. Dan yang keempat, kata Safir Senduk, sisihkan untuk masa depan, ya. Dia memberikan tips, yaitu dengan cara menuliskan pos pengeluaran yang perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Kemudian untuk masing-masing pos pengeluaran itu diberikan alternatif yang akan ditempuh untuk dapat mempersiapkan dananya. Kemudian sisihkan gaji atau pendapatan dan bonus-bonus, ya, untuk mempersiapkan dana untuk masa depan. Misalnya untuk pendidikan anak-anak misalnya, ya. Jadi bisa jadi kita mencatat apa yang akan kita butuhkan di masa yang akan datang. Ya, misalnya tadi pendidikan anak, kemudian untuk ibadah haji dan lain sebagainya. Maka dengan mencatat itu kita akan memiliki semacam pengingat bahwa akan ada dana-dana yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Sehingga sisihkan, ya, semua pemasukan kita, salah satunya adalah untuk masa depan. Nah, yang terakhir, kata Safir Senduk, di samping kita mengatur pengeluaran, kemudian hati-hati dengan hutang, kemudian siapkan dana untuk masa depan. Yang kelima, yang terakhir, termasuk manajemen keuangan pribadi atau keluarga adalah miliki proteksi. Dengan cara miliki asuransi, entah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ataupun asuransi kerugian, ya. Jadi miliki dana cadangan sebagai proteksi jangka pendek kalau kehilangan penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon, atau kalau uang pesangonnya sangat kecil, nah kita perlu menyiapkan dana proteksi, ya. Ya bisa dalam bentuk tadi asuransi. Sekarang asuransi sudah ada yang memiliki tidak sekedar perlindungan jiwa tetapi juga investasi. Hampir semua produk-produk asuransi seperti itu. Nah, tentu saja memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji terus harus diupayakan, ya, sebagai proteksi jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu juga dapat saja terancam terhenti atau mungkin ada pengurangan. Apalagi di musim-musim pandemi seperti ini banyak perusahaan barangkali melakukan PHK ataupun pengurangan gaji, tentu memiliki usaha, ya, di luar gaji, ya. Nah, itu terus tentu perlu diupayakan. Nah, itu 5 hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi menurut Safir Senduk. Ada pernyataan dari Robert T. Kiyosaki. Dia mengatakan orang rata-rata melihat dari seberapa besar pendapatannya lalu menekan pengeluarannya.
Jadi orang rata-rata atau orang kebanyakan itu melihat dari seberapa besar pendapatannya lalu menekan pengeluarannya. Sedangkan orang sukses itu melihat dari sisi pengeluarannya lalu meningkatkan pendapatannya. Silahkan diresapi kalimat-kalimat dari Robert T. Kiyosaki ya. Jadi ini penting untuk kita memahami bagaimana ciri orang sukses terkait dengan manajemen keuangan. Berikutnya, saudara sekalian, menyusun anggaran keuangan keluarga. Ya. Bagi seorang manusia memiliki keluarga tentu sangat penting dalam kehidupan ini. Bahkan 3 peristiwa penting dalam hidup ini menurut para wasis wicaksono itu ada kelahiran, kemudian yang kedua adalah menikah atau berkeluarga, dan yang ketiga adalah kematian. Nah, keluarga atau membentuk keluarga itu merupakan bagian penting dari siklus kehidupan manusia. Nah, kebahagiaan keluarga tentu akan membawa kebahagiaan bagi diri manusia. Bagi seorang wirausaha, apapun yang dilakukannya adalah bagian dari upaya untuk membahagiakan keluarga. Nah, bagi seorang wirausaha yang sudah berkeluarga ataupun yang sedang berencana untuk segera berkeluarga, maka pengaturan keuangan keluarga sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, seorang wirausaha harus pintar, harus pandai dalam mengatur keuangan keluarga, mengatur keuangan rumah tangga wirausaha. Karena jika tidak pintar, jika tidak pandai mengelola keuangan keluarga, akan banyak permasalahan yang muncul. Dan memang masalah utama sebuah keluarga yang selalu ada itu biasanya seputar keuangan, yaitu karena kekurangan uang atau mungkin bahkan kelebihan uang, atau karena bingung bagaimana mengatur uang yang penghasilannya pas-pasan, sedangkan kebutuhan selalu melebihi dari pemasukan. Maka masalah keuangan itu merupakan akar dari kebanyakan permasalahan rumah tangga, keretakan rumah tangga. Oleh sebab itu sangat penting bagi wirausaha untuk tahu bagaimana cara mengatur keuangan keluarga sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kebutuhan masa depan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut, maka kata kuncinya bagaimana keluarga itu mengatur keuangan, ya, mengatur keuangan keluarganya dengan cerdas, dengan cermat dan sebaik-baiknya. Nah, bicara tentang mengatur keuangan keluarga berarti bagaimana menyusun anggaran untuk keluarga. Nah, di bawah ini adalah tips bagaimana cara untuk menyusun anggaran keluarga yang kita gambarkan dalam bentuk tabel flowchart ya. Nah, silahkan disimak di halaman berikutnya. Ya, dari diagram cash flow ini, saudara, tentang manajemen keuangan keluarga, penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi pendapatan itu bisa berasal dari gaji ataupun hasil investasi. Nah, kalau hasil investasi ini bisa jadi dari deposito, ya, properti, Anda punya kos-kosan atau kontrakan ya. Kemudian bisa juga saham, ya, reksadana, obligasi, atau Anda punya punya usaha, ya, usaha sampingan, samping Anda bisa jadi sebagai karyawan ya dengan gaji. Jadi pendapatan itu seluruh gaji dan hasil pemasukan tambahan dari investasi kita. Nah, kemudian setelah itu pendapatan itu juga bisa berwujud uang tunai ataupun yang ada di bank. Ya. Nah, yang kemudian dari pendapatan yang ada, baik itu yang kita bawa cash atau uang tunai ataupun yang di bank, itu kemudian akan dikeluarkan. Nah, pengeluarannya pun bermacam-macam. Ya, tentu untuk rumah tangga
untuk cicilan hutang, asuransi, keperluan anak, transportasi, ya, zakat, pajak, ya. Kemudian untuk pegawai, kalau misalnya kita punya usaha, ada untuk rekreasi, untuk bantuan sosial, ya, untuk membantu orang lain, keluarga besar, ya. Kemudian untuk fashion dan lain sebagainya. Ini macam-macam pengeluaran. Tentu bisa jadi ini bertambah ataupun berkurang tergantung dari kondisi masing-masing kita. Nah, bagaimana tipsnya, saudara? Yang pertama tentu adalah kita mengkalkulasi seluruh pendapatan. Jadi, mengatur keuangan rumah tangga sebagai langkah awalnya tentu saja menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh, baik dari gaji bulanan, atau misalnya di sana ada uang lebur, ya, penghasilan tambahan yang lain, sampai bagi hasil dari investasi-investasi kita. Baik itu berupa deposito kalau punya, ya, atau mungkin hasil dari usaha kita, ya. Nah, tujuannya apa? Kita kalkulasi semua pendapatan itu adalah untuk mengetahui seberapa besar dana yang dapat dialokasikan untuk masing-masing kebutuhan. Ya, yang tadi kebutuhan kita sangat banyak, ya. Yang kemudian kita klasifikasi tadi kebutuhan dalam primer, ya, sekunder dan tersier. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengkalkulasi seluruh pendapatan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana pengeluaran prioritas di dalam satu bulan. Tentang prioritas tadi sudah kita sampaikan di slide ketiga atau kedua, tentang bagaimana kita menentukan skala prioritas. Nah, jadi langkah kedua ini setelah mengkalkulasi pendapatan, maka tuliskan rencana pengeluaran rumah tangga dari mulai yang terpenting alias prioritas, kemudian mulai dari pengeluaran makan dan minum, transportasi, bayar tagihan listrik, tagihan telepon, internet, air, ya. Kemudian kalau rumahnya masih sewa, ya biaya sewa rumah ataupun cicilan hutang ataupun kartu kredit, ya, biaya sekolah anak, ya, dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus diprioritaskan dalam pengeluaran. Kenapa? Karena kalau hal-hal yang pokok ini kita tidak prioritaskan, maka kehidupan kita akan menjadi sulit. Misalnya listriknya tidak kita bayar, ya tentu aliran listrik akan diputus, ya. Air juga tidak kita bayar, kalau pakai pump, ya tentu saja kita akan kesulitan dengan penyediaan air bersih karena tidak kita bayar. Maka yang kedua adalah susun rencana pengeluaran prioritas dalam sebulan, kemudian bayarkan. Nah, yang ketiga adalah alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Saudara sekalian, kaitannya dengan tips yang ketiga ini, maka sebaiknya, kata para ahli, adalah menyisihkan 25-30% dari total pendapatan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Misalnya 10% untuk tabungan, 5% untuk membayar asuransi kesehatan, dan 15% untuk investasi. Nah, karena ketiganya mempunyai manfaat masing-masing. Tabungan untuk digunakan untuk misalnya membeli rumah, ya, ataupun keperluan-keperluan pendidikan anak, kemudian membayar keperluan yang tak terduga. Ya. Sementara kesehatan, terlindungi asuransi, dan investasi itu bermanfaat untuk memutar, sehingga tidak habis begitu saja. Bahkan banyak orang memilih investasi untuk menggandakan uang. Nah, jika kita
sebagai seorang pemula, teman-teman sebagai seorang pemula, tentu investasi ini diambil pilihan yang modalnya kecil, resikonya rendah, tetapi keuntungannya ya maksimal. Misalnya investasi emas, ya, reksadana, ya. Dan sekarang banyak sekali kalau beli emas tidak harus 1 gram, ya, bahkan ada setengah gram, ada yang hanya lebih kecil dari itu, ya. Banyak sekali dijual produk-produk emas dengan ya tidak harus mengeluarkan 1 gram emas, karena 1 gram emas sekarang sudah 800 atau 900 ribu ya per gramnya. Nah, ini langkah ketiganya. Jadi alokasikan dari pendapatan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Langkah keempat adalah siapkan dana cadangan. Nah, kebutuhan yang satu ini juga tidak kalah penting. Alokasikan anggaran untuk dana cadangan atau dana darurat. Dana cadangan ini digunakan untuk keperluan mendesak. Dan dana cadangan ini sifatnya bebas, artinya Anda bisa menyisihkan berapapun untuk pos dana cadangan ini. Nah, dalam hal ini Anda perlu komitmen, ya, janji kepada diri sendiri tidak akan mengusik dana cadangan bila tidak ada keperluan mendesak sampai akhir bulan. Kecuali kalau Anda mau menggunakan dana cadangan ini untuk investasi, maka beberapa ahli mengatakan itu boleh-boleh saja. Karena kalau investasi itu produktif ya, dia bisa menghasilkan pendapatan baru. Ya, jadi yang keempat adalah siapkan dana cadangannya. Yang kelima, saudara, ini juga penting bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, jika sudah mengalokasikan uang untuk pos-pos anggaran penting yang di atas tadi, dan ternyata masih ada sisa uang, baru boleh dialokasikan dana kita untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan pendukung, dan juga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu sering dimaknai dengan kebutuhan mewah, seperti belanja baju, ya, kosmetik, sepatu, jalan-jalan, plesir gitu ya, beli ponsel, beli gadget-gadget yang canggih gitu ya, atau pengeluaran lain. Tetapi ingat harus melihat kebutuhan. Kalau memang sedang butuh sepatu baru karena yang lama sudah rusak, baru beli. Ya. Jangan sampai ya kita kalap belanja karena hanya menuruti keinginan, ya, yang sebetulnya belum menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang terakhir adalah jaga rasio utang. Ya. Agar keuangan tetap stabil, tidak morat-marit, maka jaga rasio utang Anda. Usahakan tidak lebih dari 30% ya, dari penghasilan utama. Karena jika lebih dari 30%, maka pendapatan Anda sebulan itu hanya habis untuk membayar cicilan hutang. Atau Anda terpaksa untuk memangkas anggaran pos lain supaya selamat dari tumpukan utang. Karena itu bukan cuma menjalankan hidup sehat, tetapi juga harus menjaga rasio hutang agar tetap sehat, yaitu maksimal 30% dari penghasilan utama Anda. Nah, inilah tips bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga menurut ahli keuangan Vicky Ariyanti. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam diri kita, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, bagaimana kita mengatur keuangan keluarga. Nah, saudara sekalian, dari penjelasan tadi, maka kita dapat memahami bahwa mengatur anggaran rumah tangga adalah hal yang tidak mudah ya. Dan apabila tidak berhati-hati ya, dalam menggunakan anggaran rumah tangga untuk rumah tangga, maka tentu akan berdampak pada perekonomian keluarga di kemudian hari. Bisa juga dalam jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha, ya tentu diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga
khususnya dalam hal anggaran. Anggaran diperlukan agar pengaturan arus kas keuangan keluarga dapat stabil ya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kembali motivasi dari Robert T. Kiyosaki, kebanyakan orang tidak bisa menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang bisa Anda simpan. Maka kalimat ini menjadi mengingatkan kita betapa pentingnya menyimpan, betapa pentingnya kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita itu untuk kita tabung. Nah, di slide terakhir kita akan bahas tentang 7 cara aman ya mengelola uang penghasilan Anda, yang salah satunya adalah dengan cara menabung. Nah, ada 7 cara aman mengelola uang penghasilan ya dengan cara menabung. Yang pertama adalah jangan menyimpan uang di rumah, ya. Jangan menyimpan uang di rumah. Nah, yaitu banyak orang masih menggunakan cara yang seperti ini ya dengan alasan praktis dan tidak merepotkan. Ya, ketika dia menyimpan uang di rumah itu alasannya kalau beli apa-apa mudah gitu ya. Beli apa-apa cepat, tidak harus ke ATM misalnya begitu. Nah, ini cara-cara seperti ini memang masih banyak digunakan sebagian besar orang. Padahal memang menyimpan uang di rumah itu sangat tidak aman, memiliki resiko yang cukup besar. Banyak tindakan kejahatan yang dikarenakan orang menyimpan uangnya di rumah ya, dan diketahui oleh orang lain sehingga ya bisa menggoda orang lain untuk menguasainya. Bahkan di tempat bapak saya itu dalam seminggu sering kehilangan uang karena makhluk halus ya, atau diambil tuyul kira-kira gitu ya, diambil makhluk gaib ya. Maka cara atau tips aman mengelola uang penghasilan untuk ditabung adalah ya jangan menyimpan uang di rumah. Yang kedua, jangan memegang uang tunai terlalu banyak. Ya. Ya, jadi jangan terbiasa membawa uang tunai yang cukup untuk melampiaskan keinginan ya. Bawa saja secukupnya ya, setidaknya untuk 1-2 hari ke depan ya. Karena kalau seluruh pendapatan kita bawa cash, itu bawaannya pengen jajan terus gitu ya. Nah, sehingga ketika kita baru gajian ya, tadi ingat bayar kebutuhan-kebutuhan prioritas, yang lainnya biarkan tetap ada di rekening ya, bank ya. Ambil secukupnya, jangan terlalu banyak karena itu akan memicu kita akan menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, menurut para ahli adalah menggunakan safe deposit. Ya, safe deposit. Ya. Jadi kalau ini memang ada pengeluaran tambahan untuk membeli safe deposit di bank ya. Tetapi dengan cara ini maka ya kita akan memiliki wadah ya yang tidak bisa sewaktu-waktu. Ya bisa sewaktu-waktu tapi kita perlu usaha. Nah, di sana bisa kita simpan dana ataupun misalnya barang semacam emas, bahkan safe deposit itu juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga seperti sertifikat ya, ijazah dan surat-surat berharga lainnya. Yang keempat adalah dengan cara menginvestasikan ya. Jadi menabung itu bisa juga dengan cara diinvestasikan uang kita ya, sebagian dari penghasilan kita untuk ya investasi yang dengan begitu akan menghasilkan pendapatan baru. Nah, itu juga dikatakan sebagai bentuk menabung ya. Nah, karena misalnya kita investasi dalam wujud tanah ataupun rumah ataupun polis asuransi ataupun emas ya, maka
ya barang itu tidak akan susut nilainya ya. Seperti tanah, kalau kita menabung tanah, itu harga tanah tentu akan terus naik ya. Demikian pula rumah dan juga emas ya. Nah, maka cara menabung ya efektif ya, salah satunya adalah dengan menginvestasikan sebagian pendapatan kita. Kemudian yang kelima adalah belanja sesuai kebutuhan. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam peribahasa besar pasak daripada tiang, tapi belanjakan uang penghasilan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan kita memiliki jiwa yang konsumtif ya. Rasa haus untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan hendaknya dapat dikendalikan. Jangan sampai malah kita justru mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang kelima adalah membuat catatan pengeluaran. Ini juga penting. Jadi dengan catatan ini kita bisa tahu bahwa ternyata bulan ini pengeluaran saya membengkak. Ternyata saya bulan ini dalam bahasa Jawanya keterucut mengeluarkan dana untuk hal yang kurang prioritas misalnya. Dan lain sebagainya. Maka dengan catatan-catatan pengeluaran itu kita akan bisa mengetahui riwayat pengeluaran yang kita lakukan. Ya, sekarang di smartphone sudah banyak aplikasi ya yang bisa kita download, kita gunakan untuk merekam pengeluaran-pengeluaran harian kita. Yang nanti di akhir bulan kita akan bisa tahu ya seberapa banyak dan untuk apa saja pengeluaran yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah memiliki rekening di beberapa bank yang berbeda. Ini penting juga. Jadi misalnya rekening yang pertama untuk kita gunakan sebagai payroll ya atau penerimaan gaji, pendapatan. Rekening kedua untuk belanja harian, dan rekening ketiga untuk tabungan. Jadi setelah kita mendapatkan pemasukan, itu kita pilah-pilah ya, mana yang kita masukkan ke rekening belanja harian dan mana yang kita gunakan untuk tabungan. Nah, dengan begitu maka kita memiliki perencanaan yang terstruktur ya, tidak kemudian karena merasa uangnya masih banyak, kemudian kita tidak ingat bahwa ada kewajiban-kewajiban lain yang mestinya kita tunaikan kaitannya dengan perencanaan keuangan. Sehingga memiliki beberapa rekening itu juga menjadi bagian yang perlu kita upayakan dalam hal manajemen keuangan. Baik, saya kira itu saudara sekalian kajian kita tentang mengelola keuangan pribadi ini. Dan untuk pekan depan, insya Allah kita akan akhiri pertemuan mata kuliah kita dengan pengelolaan keuangan usaha. Akan kami contohkan bagaimana pencatatan keuangan untuk ya sekedar sampel saja ya, untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dulu waktu saya mendirikan usaha, itu saya gunakan untuk mencatat keuangan usaha ya. Jadi hanya seputar uang masuk, uang keluar, ya, kemudian neraca, kemudian rugi laba, baik itu bulanan maupun dalam 1 tahun. Baik, demikian. Terima kasih. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.